Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Pasti semua lagi tersenyum lebar. Wow, gila guys. Tapi sebelum kita bahas soal pertandingan tadi pagi, tadi dini hari, tentu saja seperti biasa kita bahas perkembangan dulu, update dulu. Yang pertama soal mungkin kawan-kawan sudah lihat ya community postku tentang perseteruan antara Brozovic dan Onana. Mereka sudah baikan, udah ada fotonya peluk-pelukan kayak kita kalau lagi SD itu kan bertengkar habis itu sama gurunya, ayo kalian baikan. Ih, kayak mau nggak mau itu pelukan. Tapi kemudian Onana dia berkomentar begini, aku memiliki hubungan yang sangat bagus dengan Marcelo Brozovic. Dia bahkan bilang, saya sangat bahagia dengan cara dia bermain di pertandingan pertama lawan Benfica. Nah dia bilang ya itu biar biasa lah, biar heboh aja. Aku tahu ada wartawan banyak, biar ada aja yang kalian tulis, sambil bercanda dia ngomong gitu. Jadi udah nggak ada lanjutan, konflik lanjutan itu udah nggak ada. Oke, aman. Nah yang kedua, wow, ini tentang Juventus guys. Ingat gak ketika Mourinho di komentarin, wah hebat kamu Mourinho, sekarang kamu bisa membawa Roma ada di peringkat 3. Mourinho berkomentar bahwa begini, intinya dia bilang yakin ini di Italia loh. Nah itu waktu itu dia merujuk pada pemotongan poin Juventus, karena kalau poin itu dikembalikan maka Juventus itu akan ada di atas Roma di peringkat ketiga. Kok bisa dia ngomong gitu? Ternyata beneran dong, belum beneran. Oke, intinya kan sudah ada sidang appeal-nya itu sudah dilakukan kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah ini dari Football Italia. Increasingly likely Juventus will get 15 Serie A points back for the moment. Jadi semakin sangat mungkin, likely itu lebih memungkinkan lah, maksudnya kemungkinannya itu besar bahwa poin yang di minus dari Juventus ini akan dikembalikan. Dan ini lucunya adalah begini. Pada sidang appeal itu kan harusnya ada yang dari lawyernya Juve, ada yang dari pihak prosekutornya FIGC. Tapi dari FIGC tidak datang. Kemudian karena mereka tidak datang, entah apa alasannya, peran mereka digantikan oleh prosekutor dari KONI, namanya Ugo Taucher, nggak tahu gimana bacanya. Yang bikin kenapa wartawan berpendapat bahwa ini semakin kemungkinan besar poinnya itu akan dikembalikan, karena keputusan ini belum ada. Tapi dia sudah berkomentar seperti ini. Dia mengakui bahwa alasan dibalik hukuman pengurangan 15 poin ini kurang clarity, kurang jelas, dan alasannya kurang kuat, sehingga harus dihargai appeal dari Juventus dan dilakukan evaluasi yang baru. Gila, habis penontonnya ngerasisin Lukaku, sudah dikasih hukuman ban 1 tribun doang, 1 pertandingan doang, itu dibatalkan. Sekarang yang 15 poin pun mantap. 2 jempol untuk Juventus, gila. Inter harus banyak belajar dari Juventus gimana caranya biar sakti gitu loh. Saking keselnya aku sampai cuma bisa ketawa. Oke, itu aja soal Juventus, gak usah lagi bahas. Sekarang kita bahas soal berita berikutnya. PSG sedang mempertimbangkan untuk membatalkan pre-agreement-nya dengan Skriniar. Nah lo, karena masalahnya ini, pertama cederanya itu cedera punggung. Cedera punggung itu biasanya itu memang berat. Dan ini untuk pertama kalinya Skriniar absen sampai 3 bulan lebih. Hampir 3 bulan apa 3 bulan lebih. Pokoknya sekitar 3 bulan. Nah, walaupun PSG dapat gratis, tapi mereka kan menjanjikan gaji yang lumayan besar terhadap Skriniar. Kalau gaji yang segini dengan pemain yang bakalan cedera kambuhan, ini kayak apa sih? Aku nggak mau bilang ini karma karena gimana ini? Mungkin karena terlalu banyak drama, terus
Gimana menurut kalian kalau misalnya beneran PSG batal mengontrak Skriniar, apakah sebaiknya Skriniar diterima kembali ke Inter atau jangan-jangan Skriniar cari klub lain aja yang mau membayar dia selain PSG? Aku udah nggak tahu lah. Yang jelas Inter sekarang ingin fokus di Liga Champion, Coppa Italia dan juga Liga untuk mencapai 4 besar. Ini aduh semoga nggak berpengaruh sih. Ini Skriniar bahkan berlatih individu aja dia belum. Jadi memang belum ketahuan kapan dia bakalan sembuh. Lautaro Martinez, akhirnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama prediksiku tepat. Karena kemarin, Bang gimana nih? Pasti kalau ada yang pecah telur, strikernya siapa nih? Lautaro atau Zeko? Nah aku bilang setelah berapa ya 10 menit atau gitu, karena aku lihat Lautaro mainnya bagus banget. Bahkan kemarin aku sempat perlihatkan kan dari statistik Lautaro itu umpannya tuh 92% akurasinya. Ini untuk ukuran striker ini sangat hebat. Sedangkan Zeko kalau nggak salah kemarin 50%. Artinya Zeko tuh setengah dari umpan yang dilakukan itu meleset semua. Sedangkan Lautaro 92%, Pak. Ini hebat banget. Dan betul, pertama dia kan sudah ngegol tapi pelanggaran karena dia ngedorong. Kemudian yang kedua golnya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Cuma yang masih menjadi kayak apa ya, pikiran, bola itu kan sebenarnya melambung tinggi, tapi karena jaraknya sangat dekat dengan gawang, jadinya bola tetap masuk ke gawang. Gimana kalau itu misalnya jauh dari gawang, itu bakalan melambung jauh. Tapi anyway, yang penting udah gol, kita syukuri. Kemudian tadi aku sempat ke-trigger ya, ke-trigger dikit karena masih banyak, bukan banyak sih, ada beberapa yang Inter sudah apa ya? Sudah tampil dengan sangat meyakinkan. Kemudian seperti yang kita tahu pemain-pemain inti ditarik sampai 5 pemain. Kemudian Inter kebobolan jadinya seri. Tapi ini kan sebenarnya Inter sudah aman banget karena sudah agregat waktu itu 5-1 kan. Posisinya waktu itu sudah 3-1. Ya udah semua ditarik. Tapi ada yang bilang, wah Inzaghi ini kadang-kadang kenapa ditarik semua walaupun lolos. Udah, pokoknya intinya lagi-lagi menjelek-jelekkan, lagi-lagi mengkritik. Kalau kritik ada dasarnya oke. Tapi kritiknya itu, ini aku tunjukin ya salah satunya ya ini. Ini dari Facebook di grup Inter Milan. Bisa-bisanya jadi seri 3 sama biar lolos tetap gak greget. Begitu begonya jadi seri. Bahkan Inter lolos pun sempat-sempatnya ngatain Inter. Aku heran ini supporter apa-apa gitu loh. Maka aku sebenarnya sudah bahas tadi di ini saat pertandingan. Sampai-sampai aku bilang, kan ada yang komen, wah kenapa walaupun harus rotasi tapi kenapa mesti segitunya, kenapa ditarik, kenapa ini. Sampai aku bilang gini, aku ulangi, justru kalau Inzaghi tidak menarik pemain-pemain intinya itu justru artinya goblok namanya Inzaghi. Itu goblok. Agregat sudah 5-1. 5-1 artinya Inter bisa kebobolan 3 gol, Inter masih akan lolos. Kalau kebobolan 4 gol kan jadinya agregatnya 5 sama. Itu akan di-push sampai perpanjangan waktu. Ini baru bahaya. Tapi 3 gol masih punya jatah kebobolan. Kalau dalam keadaan unggul pun itu tidak ditarik. Kan itu namanya apa dong? Sedangkan 3 hari lagi kita akan bermain lawan Empoli. Setelah lawan Empoli, 3 hari lagi kita main lawan Juventus. Setelah lawan Juventus, 3 hari laginya kita akan main lawan, aku lupa lawan siapa. Kayaknya lawan siapa ya? Lawan Roma apa-apa. Pokoknya tau lah, pokoknya kita akan main terus-terusan. Jadi mau tidak mau ini memang pemain harus ditarik. Dan kita bisa mengakhiri pertandingan lawan Benfica. Ingat, satu-satunya tim di Liga Champion yang bisa mengalahkan Benfica itu adalah Inter Milan. Juventus nggak bisa. PSG nggak bisa. Ada Neymar, ada Mbappe, ada Messi, pemain terbaik segalaksi Bima Sakti. Nggak bisa mereka ngalahin Benfica. Jadi ketika kita sudah 5-1, ngapain dipaksain pemain buat main 90 menit? Barella diganti, ya harus diganti dong. Barella lawan Monza kan dia main 90 menit full. Dan dia nggak pernah absen Barella. Jadi ya sorry mungkin kesannya agak emosi karena
ngapain sih menghujat, mencerca? Ingat bro, kita pendukung, bukan penghujat, bukan penghina. Ini aku bilang, masa sudah kayak gitu pun, kalau lawan Monza oke lah karena kalah, wajar, wah menghina, wah wajar mengungkapkan kecewaan. Tapi ini kita lolos loh. Kita bukan sekedar lolos, kita lolos dengan sangat meyakinkan. Selisih 2 gol. Milan lolos mengalahkan Napoli, selisih cuma 1 gol. Lah Manchester City lawan Bayern Munchen yang lagi acak adut aja, dia juga seri. Paling cuma Madrid aja yang menang 2-0 loh. Tapi tahulah Chelsea kayak gimana. Wih gila, Chelsea sekarang hancur-hancuran. Dia mecat si Potter, yang diambil malah si Lampard lagi. Padahal Lampard jelek banget. Ini ya rekornya bersama. Ini itu urusan dapur orang beda. Kemudian sebelum kita bahas pertandingan itu ada satu lagi. Zhang, banyak yang bilang, wah gimana ini Zhang membantah katanya Inter akan dijual. Aku sudah lihat beritanya. Sebenarnya yang terjadi adalah Zhang tidak membantah, tapi tidak juga mengiyakan. Ketika ditanya, gimana nih katanya sekarang sedang mau dijual klub ini. Zhang menjawab begini, aku kutip secara langsung ya, biar nggak dibilang aku yang ngarang-ngarang. As long as I'm here, I'll fight to win and stay on top in every competition. The League, the Coppa Italia, and the Champions League. Jawabannya dia begitu. Selama saya di sini, saya bertarung untuk menang dan berada di atas kompetisi, di papan atas. Entah itu Liga, entah Coppa Italia, entah Liga Champion. Kami ingin mencapai final. Itu yang sedang kami kerjakan. Kemudian dicecar lagi. Terus gimana? Katanya sudah ada pembicaraan untuk penjualan Inter. Dia menjawab begini. I haven't had any talks with anyone. Everyone here at the club works to win. Saya belum berbicara dengan siapapun. Semua yang ada di klub ini bekerja untuk menang. Kan dia tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Menurutku ini wajar saja. Karena apa? Kalau ada rumor penjualan lah ini bisa membuat fokus terganggu lah, bikin pemain pecah lah. Karena biasanya penjualan klub itu akan diikuti dengan revolusi squad. Berarti akan ada yang dijual, ada pemain baru yang masuk, kayak Chelsea itulah. Nah ini kan bikin pemain itu jadi, waduh ntar aku dijual, ngapain juga aku mati-matian berjuang kayak gitu. Nah dia tidak ingin terjadi. Jadi kemarin yang ada bilang, wah udah dijual, bukan udah dijual. Katanya batal dijual nih. Wah, belum tentu. Ini cuma jawaban retoris aja, bukan jawaban normatif gitu loh. Dia tidak membantah, tidak juga mengiyakan, dan menurutku ya wajar-wajar aja dia ngomong gitu supaya nggak jadi geger ruang gantinya kan. Oke, sekarang kita bahas pertandingan tadi ya. Nah, sebelum bahas satu lagi, ini ada fakta menarik. Kawan-kawan pasti tahu ya bahwa Ibrahimovic, bahkan di Gomla aku bikin kontennya 3 pemain hebat yang tidak pernah merasakan gelar Liga Champion. Ibrahimovic, walaupun misalnya musim ini Milan memenangkan Liga Champion, dia tidak akan tercatat sebagai pemenang Liga Champion. Tahu kenapa? Karena dia tidak dimasukkan dalam skuad Liga Champion. Pantas aku pikir, wah kan Ibrahimovic sial di Liga Champions, kok bisa tembus sampai semifinal? Ternyata dia tidak dimasukkan dalam skuad Liga Champions. Nih, aku nggak asal ngomong. Forward yang didaftarkan oleh Milan adalah Giroud, Ante Rebic, Rafael Leao, Divock Origi, Junior Mesias, Gabriel El Hilali, Jordan Longhi, Charles de Ketelaere, Federico Mangiamelli, Gabriele Alessi. Tidak ada nama Ibrahimovic. Gila, bayangkan kalau kawan-kawan jadi Ibrahimovic, terus tahu-tahu Milan menang, tapi dia nggak akan tercatat sebagai juara. Ini juga yang di kontenku yang satu aku bilang bahwa salah satu yang tidak pernah merasakan Liga Champions itu adalah Ronaldo botak. Tapi dibilang, "Bang, ada kok Ronaldo itu di sana di skuad Milan waktu itu dia dipinjamkan dari Real Madrid." Tidak ada. Karena Ronaldo itu dipinjamkan di pertengahan musim, sedangkan waktu itu aturan Liga Champions itu tidak boleh
mendaftarkan pemain baru. Jadi Ronaldo botak itu tidak tercatat sebagai skuad Milan untuk Liga Champion. Itu yang terjadi sekarang juga dengan Ibrahimovic. Kasihan banget Ibrahim, bro. Oke. Nah, kita sekarang akhirnya kita bahas pertandingan tadi ya. Secara umum aku suka melihat permainan Inter Milan. Terlihat bagaimana Brozovic, kita kan sebenarnya hanya perlu mengamankan posisi. Brozovic benar-benar berusaha mengontrol tempo pertandingan, tidak membiarkan tempo itu menjadi cepat, karena lagi-lagi aku sudah bilang kalau kita main cepat kita bakalan dirujak sama Benfica. Mereka anak muda semua, mau disuruh mungkin 2 kali 90 menit main mereka bisa. Kalau Inter kan Darmian, Zeko, siapa lagi, Mkhitaryan, waduh, Acerbi lagi, nggak bisa kan. Nah, menurutku itu kredit, walaupun menurutku Brozovic tidak seistimewa ketika penampilan di pertama ya. Cuma tetap masih sangat menguasai lini tengah. Kalau dari skor Onana dapat 5,5, aku nggak setuju sih. Karena dia memang kebobolan 3 gol, tapi menurutku ketiga-tiganya bukan salah dia. Bolanya sangat sulit. Gol pertama itu bolanya kencang banget. Yang gol kedua itu tidak terjangkau terlalu jauh, benar-benar di pojok kanan gawang kan. Kemudian gol ketiga itu kan dari scrimmage yang udah kacau situasinya kan, berawal dari sisi kanan yang tumben si Brozovic kalah duel, tumben banget. Makanya ada yang bilang wah ini mainan mafia. Jangan-jangan bener, karena 2 kali Brozovic blunder. Pertama yang dia ngumpan itu sangat tepat ke arah pemain Benfica, tapi untungnya itu nggak gol kan, kena tiang, ingat nggak? Kemudian yang kedua yang itu kalah dia duel, yang ini belum pernah aku lihat Brozovic kalah duelnya tuh sampai puntang panting gitu, kayak beneran gak sih? Kayak gitu. Oke, kemudian Darmian bermain sangat bagus, dapat nilai 6, Mr. Reliable. Acerbi agak kurang, tapi secara umum bagus. Tetap lebih bagus De Vrij. Jadi saat ini harus diakui, sejelek-jeleknya Acerbi main, dia masih tetap lebih bagus daripada De Vrij. Kemudian Bastoni sangat bagus kerja sama dia dengan Di Marco juga. Di Marco punya kecepatan. Bastoni dengan sedikit lebih lambat, tapi ya umpan-umpan panjang dia tuh benar-benar sangat membahayakan. Karena begini, ketika Bastoni pegang bola tidak bisa seperti yang lain. Misalnya Di Marco pegang bola, mereka akan ada 2 yang mendekati. Tapi ketika Bastoni pegang bola, mereka tidak bisa pressing habis-habisan. Karena apa? Kalau mereka pressing dengan 3 orang pemain, akan ada minus jumlah pemain di sisi lain lapangan. Sedangkan Bastoni kan umpan panjangnya itu sangat berbahaya. Ini makanya ketika Bastoni pegang bola mulai maju, dia di kiri, orang yang di kanan pun itu ikut waspada jadinya Benfica kan. Itu istimewanya Bastoni. Kemudian Dumfries tidak terlalu bagus mainnya, tapi ya nggak terlalu jelek juga sih. So-so lah menurutku. Barella, kalau dari Sempre Inter mereka menganugerahkan man of the match kepada Barella, tapi aku bilang antara Lautaro atau Di Marco. Aku pilih Di Marco karena dia ada penyelamatan bagus sekali, ada 2 kali, kemudian 2 assist. Tapi UEFA pilih Lautaro Martinez. Barella dikasih nilai 8. Kalau menurut kawan-kawan misalnya gimana? Barella apakah cocok mendapat man of the match? Kalau aku sih kurang ya. Memang dia bagus banget, tapi tidak sebagus Di Marco menurutku. Mkhitaryan kelihatan sangat kelelahan, tapi somehow di akhir-akhir babak kedua itu justru Mkhitaryan kayak bangkit, kayak ada second life-nya gitu, ada kehidupan kedua kan. Tapi ada beberapa poin beberapa saat dimana ketika dia harusnya udah buang bola atau umpan kemana, dia berusaha dribble dan akhirnya direbut. Itu ada 2 kali atau 3 kali Mkhitaryan melakukan kesalahan itu. Ini semoga tidak terjadi lagi berikutnya. Apalagi kita lawan Milan, sama-sama tahu Milan ini ngeri Pak. Serangan baliknya, coba kawan-kawan lihat gimana leg kedua Milan lawan Napoli. Wih, ngeri banget Pak. Nggak boleh sampai kayak gini. Kemudian Di Marco 7 dikasih nilai. Wah, ini terlalu sedikit Pak, minimal 8. Kalau dia kasih nilai 8 untuk Barella, Di Marco mestinya 8 juga. 7. 2 assist and water performance. Jadi bukan cuma 2 assist saja. Secara bertahan aku ngeliat Di Marco solid. Ada 2 kali melakukan penyelamatan, merebut bola itu.
Kemudian Zeko lagi-lagi jelek mainnya. Zeko ini benar-benar perlu istirahat sih menurutku. Lautaro 7,5. Makanya aku bilang Lautaro bagus mainnya walaupun nggak ngegol. Kalau dia mainnya kayak kemarin tuh ya kita nggak komplain kan. Semoga ini akan jadi awal buat kebangkitan Lautaro karena itu yang terjadi musim lalu. 9 pertandingan dia paceklik gol. Sekali ngegol, abis itu terus rutin ngegol lagi. Semoga ini yang terjadi ya. Kemudian Ambrosio, aduh hancur banget Pak. Salah satu yang bikin kita kebobolan itu ya Ambrosio, parah emang. Inzaghi 6,5. Strong line up kecuali Zeko, dia line up-nya sangat kuat kecuali Zeko sih. Mending udahlah Lukaku duet sama Lautaro, tapi mungkin dia melihat bahwa duet Lukaku dengan Korea ini sangat saling melengkapi. Dan memang benar, Korea akhirnya juga mencetak gol dan ini sangat cantik, khas Korea banget. Kita sama-sama tahu Korea punya skill yang sangat bagus, teknik yang sangat bagus. Cuma ya memang dia adalah pemain yang tipikal agak males. Pergerakan tanpa bola dia males, sprint juga males. Cuma kalau dia udah pegang bola, bola itu lengket. Itu aja sih. Dan aku selalu bilang Korea ini pemain yang berkualitas. Asalkan dia tidak cedera, cepat atau lambat dia akan kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Gila guys, ini udah kayak podcast sekarang aku, karena kemarin ada yang protes, Bang kenapa sih nggak ada yang mau bikin konten itu panjang-panjang. Aku punya konten 20 menit, aku pecah jadi 2. Sekarang ya udah ini 20 menit apa 18 menit, ya udah aku jadiin satu aja biar kawan-kawan aja yang mikir apakah mau 2 kali nonton atau gimana. Oke guys, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang kemarin sudah berkunjung ke channel Ngomla, sudah subscribe juga, aku terima kasih banyak. Segera aku akan mengadakan giveaway untuk mempromot channel Ngomla juga. Untuk channel ini aku berterima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe, sudah jadi member, bahkan jadi member Ngominer Sejati. Ada 2 level member, Ngominer dan Ngominer Sejati. Buat kawan-kawan yang sudah join, terima kasih banyak karena semangatku untuk bikin konten itu ya dari sana. Untuk apresiasi kawan-kawan, ada yang mau gitu loh menghabiskan uangnya untuk jadi member Ngomin, itu aku sangat-sangat berterima kasih. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Untuk live aku belum bisa karena masih agak sakit, tahu sendiri kalau aku live 2 jam ngomong terus ini tenggorokanku nggak kuat. Oke, ciao dulu, sampai Inter Milan di dadaku biru hitam.